Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi bersama Ibu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi matriks. Ini untuk pertemuan kedua ya, dalam materi matriks. Tujuan pembelajaran kita, 1. Mendeskripsikan operasi sederhana matriks. 2. Menentukan operasi sederhana matriks. 3. Menentukan determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordo kedua matriks itu sama. Proses penjumlahan dan pengurangannya dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Sifat-sifat operasi matriks ada sifat asosiatif, sifat komutatif, identitas. Untuk pengurangan matriks, misalnya matriks A dikurangi matriks B, itu tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Contoh ya, jika matriks A negatif 1, 2, 3, negatif 4, dan matriks B 5, 6, 7, 8. Hitunglah A, matriks A ditambah matriks B. Yang B, matriks A dikurangi matriks B. Ingat syaratnya tadi, dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Matriks A ordonya 2x2, matriks B juga ordonya 2x2. Berarti kita bisa jumlahkan atau kita kurangkan. Untuk yang pertama ya, A ditambah B, matriks A ditambah matriks B. Caranya dengan menjumlahkan elemen yang seletak. Negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Ini yang seletak 2 ditambah 6 sama dengan 8. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Untuk pengurangannya, negatif 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 6. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. 3 dikurang 7 negatif 4. Negatif 4 dikurang 8 sama dengan negatif 12. Nah, jadi caranya tadi dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Mudah bukan? Selanjutnya, perkalian skalar dengan matriks. Bila suatu matriks dan K adalah suatu bilangan real, jika A-nya matriks, K-nya bilangan real, maka K dikalikan
Matriks A adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Contoh matriks A 3, negatif 4, 2, 1 dan matriks B 6, negatif 7, negatif 8, 9. Tentukan 2A, negatif 2B, 3B, 3A ditambah 2B. Ini skalarnya untuk soal A 2 ya. Jadi 2 dikalikan matriks A. Nih, masing-masing elemennya dikalikan dengan 2. 2 kali 3, 6. 2 kali negatif 4, negatif 8. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 6, negatif 8, 4, dan 2. Yang B, negatif 2B. Skalarnya negatif 2, jadi masing-masing dikalikan dengan negatif 2. Nih ya, negatif 2 kali 6, negatif 12. Negatif 2 kali negatif 7, 14. Negatif 2 kali negatif 8, 16. Negatif 2 kali 9, negatif 18. 3B dengan 3D. Sama caranya ya. Kalau untuk yang 3D, masing-masing dulu ya. Ini 3 dikalikan A, dicari nilainya dulu. Ditambah dengan 2 kali B, dicari nilainya. Jadi 3 kali 3, 9. Ditambah 2 kali 6, 12. Hasilnya 21. Dan seterusnya. Jadi masing-masing kita kalikan dulu. 3 dikalikan dengan elemen matriks A diperoleh 9, negatif 12, 6, 3 ditambahkan 2 dikalikan masing-masing elemen pada matriks B. Hasilnya 12, negatif 14, negatif 16, 18, barulah ditotalkan. Hasilnya 3A ditambah 2B sama dengan 21, negatif 26, negatif 10, 21. Selanjutnya, perkalian matriks dengan matriks. Suatu matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ini syaratnya ya. Jadi perhatikan ini matriks A, ordonya M kali N. Matriks B, N kali P. Kalau ini N, banyaknya kolom pada matriks pertama, itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi N ini sama angkanya, maka bisa dikalikan. Nanti hasil ordonya itu M kali P, hasil akhir ordonya. Nah, caranya gimana mengalihkan? Yaitu dengan cara mengalihkan baris-baris pada matriks A dengan kolom-kolom pada matriks B. Kemudian dijumlahkan hasil perkalian baris dan kolom itu. Sifat-sifat operasi perkalian matriks berlaku sifat asosiatif, distributif, dan identitas. Diketahui matriks A, A, B, C, D, matriks B, 2, 1. Ya, kalian perhatikan ya, matriks A, ini ordonya 2 kali 2. Berarti M-nya 2, N-nya 2. Matriks B, ordonya 2 kali 1, N-nya 2, P-nya 1. Nah, N-nya sudah sama, 2 dengan 2. Berarti ini bisa dikalikan.
Caranya, perhatikan. Baris dikali A dikalikan X ditambah B dikalikan Y. C dikalikan X untuk yang baris kedua ditambah D dikalikan Y. Jadi hasilnya untuk perkalian matriks A dengan B, AX ditambah BY, CX ditambah DY. Ordo yang diperoleh hasil perkaliannya yaitu 2 kali 1. Ini contoh selanjutnya. Diketahui matriks A 3, 5, 0, 2. Matriks B 2, 1, 1, 3. Tentukan A kali B. Matriks A dikalikan matriks B. Ya, caranya barisnya lihatin. Baris pertama 3 dengan 5. Kemudian di kolom di matriks yang kedua 2, 1. Jadi 3 dikalikan 2 ditambah 5 kali 1. 3 dikalikan 2 ditambah 5 kali 1. Nih, 3 kali 2, 6. Ditambah 5 kali 1, 5. Hasilnya 11. Untuk kolom yang kedua, masih kita gunakan baris yang pertama, tapi pakai yang kolom kedua ya, ini ya selanjutnya. Jadi 3 dikali 1 ditambah 5 kali 3. 3 kali 1 ini 3 ditambah 5 kali 3, 15. 3 tambah 15, 18. Ini untuk baris yang pertama, 11 dan 18. Kita lanjut ke baris yang kedua di 0, 2, 0 dan 2. Kita lihat lagi kolom yang pertama yaitu kolom 2, 1. Nah, 0 dikalikan 2 ditambah 2 dikali 1. 0 dikali 2, 0 ditambah 2 kali 1, 2. 0 tambah 2, 2. Selanjutnya masih baris yang kedua, tapi kita gunakan kolom yang kedua. 0 dikali 1, 0. Ditambah 2 kali 3, 6. Jadi 0 tambah 6 sama dengan 6. Hasil matriks A kali B diperoleh matriks ordo 2 kali 2, elemennya 11, 18, 2, 6. Sekarang bagaimana jika B kali A? Caranya masih sama. Baris yang pertama 21 dengan kolom yang pertama 30. 2 kali 3 ditambah 1 kali 0. 6 ditambah 0. Masih baris pertama tapi kita lihat kolom yang kedua. 2 kali 5 ditambah 1 kali 2. 10 ditambah 2. Hasilnya 12. Nah, sekarang ke baris yang kedua. 1, 3 dikalikan dengan kolom yang pertama 3, 0. 1 dikali 3 hasilnya 3 ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. 3 tambah 0, 3. Baris yang pertama, baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang kedua lagi untuk dapat yang belakang ini. Jadi baris kedua, kolom kedua. 1 kali 5, 5. 3 kali 2, 6. 6 tambah 5, hasilnya 11. Coba perhatikan A kali B dengan B kali A. Nilainya tidak sama. Jadi, untuk perkalian pada matriks tidak berlaku sifat
komutatif. Selanjutnya, determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Determinan untuk matriks berordo 2x2. Matriks A, ini tadi ya, A, B, C, D. Maka determinan A, determinan simbolnya seperti ini. Det A boleh ditulis det A, boleh juga determinan A sama dengan AD dikurang BC. Jadi, determinan matriks A untuk ordo 2x2, ini A dikalikan D dikurangi B kali C. Contohnya, tentukan determinan matriks P. 5, negatif 2, negatif 4, 3. Nah, penyelesaiannya ya. Determinan P atau simbolnya determinan P seperti ini. Matriks P 5 negatif 2 negatif 4 3 kalikan 5 kali 3 15 dikurang negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya 8. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Sekarang inverse matriks berordo 2x2. Misalkan A adalah matriks persegi atau 2x2. Secara umum didefinisikan matriks inverse matriks, ini simbolnya inverse matriks ya. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Adjoin A untuk matriks ordo 2x2 itu seperti ini penulisannya. Jadi posisinya A dengan D kita tukar. A dengan D ditukar. Terus B dengan C kita negatifkan. Jadi inverse matriks A 1 per determinan. Determinan tadi AD dikurang BC ya. Dikalikan adjoin A. Adjoinnya D negatif B negatif C A. Dengan catatan determinannya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, tentukan inverse dari matriks A. Negatif 4, 7, negatif 3, 5. Inverse A sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. 1 per AD dikurang BC. AD negatif 4 dikali 5 dikurang 7 kali negatif 3. Negatif 20 ditambah 21. Sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 nilainya 1 dikalikan dengan matriks adjoin A. Nah, 1 dikalikan masing-masing elemennya dari matriks adjoin A ini. Hasilnya tetap 5 negatif 7, 3 negatif 4. Demikian ya pertemuan hari ini. Semoga saja kalian mudah memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.